Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya sehingga ada notifikasi ketika ada video terbaru dari kami. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk membahas materi TWK khususnya pada submateri pilar negara. Namun sebelum kita mulai pembahasan soal terkait dengan pilar negara, perlu kita pahami bersama, jadi pilar negara itu atau biasa disebut 4 pilar berbangsa dan bernegara itu terdiri dari 3 bagian. Jadi yang pertama itu merupakan Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga ada NKRI, dan terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. 4 hal ini yang menjadi pilar negara dan termasuk di dalam materi tes wawasan kebangsaan seleksi CPNS tahun 2023. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai pembahasan dari soal yang pertama. Di soal yang pertama, jadi dinyatakan bahwa bagaimana awal perumusan Pancasila itu dimulai dari sidang pertama BPUPKI. Jadi proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu melalui proses yang tidak singkat. Terdapat beberapa golongan yang merumuskan, ada golongan nasionalis dan ada juga golongan agamais. Di dalam proses perumusan dasar negara Indonesia, dalam persidangan BPUPKI itu ada 2 golongan, ada nasionalis dan agamais. Jadi ada beberapa pendapat yang mengemukakan sila dalam Pancasila dan akhirnya lahirlah Pancasila. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan soal yang pertama ini adalah bagaimana implementasi sila yang keempat. Nah, di sini. Jadi yang dapat digali dari penggalan kalimat tersebut. Jadi bagaimana proses perumusan Pancasila yang dilaksanakan pada sidang pertama BPUPKI, kemudian yang mana menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan implementasi dari sila yang keempat. Jadi sila yang keempat itu bagaimana terkait dengan nilai-nilai demokrasi, kemudian musyawarah, menghargai pendapat, termasuk juga bagaimana menerima hasil keputusan dan musyawarah itu sendiri. Coba kita analisis satu persatu, kira-kira mana yang paling tepat. Kalau yang A, mengalah dan menonjolkan golongan. Jelas ini istilah menonjolkan golongan ini mengakibatkan hal ini salah, ya, atau kurang tepat, karena seharusnya itulah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalau yang B, mematuhi peraturan yang ada, ini tidak ada hubungannya dengan sila yang keempat, tapi lebih didominasi bagaimana sila nasionalisme dan sila keadilan terkait dengan peraturan. Sehingga opsi yang B juga kurang tepat. Kemudian mengikuti suara terbanyak juga kurang tepat, seharusnya dilaksanakan secara musyawarah, tetapi bukan mengikuti siapa yang paling banyak suaranya. Kalau yang D, menerima kesepakatan bersama dan tidak memaksakan kehendak. Kalau yang E, menonjolkan derasnya. Ini opsi E jelas salah, ya, sama seperti opsi yang A. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang D. Jadi menerima kesepakatan bersama dan tidak memaksakan kehendak. Itu merupakan salah satu implementasi dari sila yang keempat. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Jadi berikut ini adalah implementasi dari sikap membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita harus hati-hati juga bahwa biasanya di setiap soal itu ada jebakan-jebakan yang sengaja dibuat. Apakah ada kata kecuali, kata bukan, itu harus kita antisipasi. Dalam hal ini ada kata kecuali, ya, di akhir kalimat. Jadi kita cari yang bersifat negatif jadinya. Kalau yang A, berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal yang heterogen. Jadi heterogen artinya beragam. Kemudian kalau yang B, membantu tetangga yang sedang kesulitan meskipun tidak seagama. Ini jelas juga positif, ya. Kemudian kalau yang C, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, juga tepat, ya. Kemudian kalau yang D, menerima perbedaan keyakinan di lingkungan sekitar, juga bersifat positif atau baik. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang kurang tepat, ya, atau tidak baik untuk dilakukan karena ada kata kecuali, itulah opsi yang E. Bagaimana kita mencoba meyakinkan orang lain bahwa agama kita adalah agama yang paling benar.
itu yang tidak harus kita lakukan dalam situasi kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan opsi nomor 3 ya. Sekali lagi ini penalaran yang perlu analisis yang mendalam. Ini merupakan tipe-tipe soal TWK dari 3 tahun terakhir ya. Jadi di soal nomor 3 dinyatakan bahwa bagaimana pasal 29 dari Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jadi bagaimana pasal 29 baik itu ayat 1 dan 2 bagaimana menjalankan kebebasan ya. Nah, jadi kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Cuman yang ditanyakan di sini adalah bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan pernyataan tersebut. Nah, apakah yang A memprotes pendirian tempat ibadah agama lain? Ini sudah jelas tidak menandakan hal itu. Kalau yang B menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar, ini sudah jelas salah ya. Kemudian kalau opsi yang C berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa, ini juga kurang tepat. Sekali lagi, fokus kita adalah bagaimana memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah, ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau yang D, mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya. Ini juga tidak ada toleransi atau memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang paling tepat soal nomor 3 ini adalah opsi yang, ya tepat sekali, opsi yang E. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melaksanakan ibadahnya. Itu merupakan contoh perilaku yang mencerminkan pernyataan dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjutkan. Ini soal nomor 4. Kembali kepada soal analisis bagaimana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Dimulai dari tahun 1999 sampai dengan 2002 ya, sudah 4 kali. Kemudian amandemen tersebut memberikan konsekuensi terhadap fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara, salah satunya adalah MPR. Di mana sebelum amandemen itu kewenangan dari MPR telah menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ini merupakan narasi yang dibuat ya, yang bagaimana menandakan bahwa ada perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara, dalam hal ini adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini adalah upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara agar kedaulatan rakyat berjalan dengan baik. Ini konsep kedaulatan rakyat dulu kita pahami bahwa bagaimana makna kedaulatan rakyat secara esensi itu merupakan kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah itu, kalau kita cermati apakah opsi yang A itu menandakan bahwa warga negara sudah melaksanakan kedaulatan rakyat dengan baik atau tidak. Kalau yang A itu memilih calon pemimpin lebih dari satu saat pemilihan umum, jelas ini mengakibatkan suara tidak sah. Kalau yang B bersifat pasif, nah ini kurang tepat ya, seharusnya aktif dia. Karena tidak akan ada calon pemimpin yang secara totalitas sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan, karena pemimpin pasti dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Ini juga kurang tepat. Kemudian kalau yang C ikut melaksanakan pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan secara voting agar lebih cepat. Nah, di sini voting ya. Ini hati-hati bahwa secara mendasar bahwa demokrasi Indonesia itu adalah yang diutamakan musyawarah mufakat, bukan voting atau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Sehingga jawaban yang C ini kurang tepat. Kemudian kalau yang D berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. Ini sudah yang paling tepat ya. Jadi kalau yang E melaksanakan aksi unjuk rasa, ini juga kurang tepat ya. Sehingga untuk jawaban nomor 4 ini itu adalah opsi yang D, berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Soal nomor 5.
di mana saat ini bangsa Indonesia mengalami banyak ujian. Salah satunya adalah adanya provokasi kepada sebagian rakyat di wilayah Indonesia untuk memisahkan diri dari Indonesia. Jadi istilah memisahkan diri dari Indonesia itu bisa juga disebut dengan istilah separatisme. Jadi gerakan memisahkan diri dan ingin merdeka dari berbagai daerah di Indonesia itu sama artinya dengan gerakan separatisme. Oleh karena itu dibutuhkan semangat persatuan dan kesatuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ditanyakan di sini adalah usaha merawat persatuan dan kesatuan ini tidak akan berjalan efektif apakah tanpa dihormati negara lain, apakah tanpa didukung aparatur negara yang jujur dan terbuka, apakah C, tanpa didukung adanya partisipasi dari warga negara, apakah D, tanpa didukung dana yang cukup dari anggaran negara, apakah E, adanya kerjasama dengan negara tetangga. Jadi jawaban yang paling tepat, usaha merawat persatuan dan kesatuan ini tidak akan berjalan efektif tanpa, ya tepat sekali, yang C, tanpa didukung adanya partisipasi dari warga negara. Jadi kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 6. Negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Saat ini semua masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah bila ada kebijakan yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Dari pihak pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan kontrol terhadap jalannya pemerintahan baik melalui penyampaian secara langsung maupun menggunakan media pers. Kemudian yang ditanyakan di sini, berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa jadi di mana negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat sesuai dengan pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa kalau yang opsi A menyampaikan kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi. Ini bukan bentuk pelanggaran menyampaikan kritik ya. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Opsi yang B, pemerintah menjamin dan menjunjung tinggi kemerdekaan mengemukakan pendapat bagi warga negaranya. Ini positif ya, karena ada menjunjung dan menjamin kemerdekaan. Kalau opsi yang C, setelah terjadinya reformasi, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kritik secara bebas. Nah, ini kurang tepat ya, karena disampaikan secara bebas. Kalau yang D, kebebasan demokrasi pada masa sekarang sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Ini juga kurang tepat. Kalau yang E, pemerintah memberikan batasan pada pers untuk memberikan informasi terkait pemerintah pada masyarakat luas. Ini juga kurang tepat. Kita fokus pada soal ini bahwa negara menjamin kebebasan menyampaikan pendapat. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang, ya ini opsi B. Pemerintah menjamin dan menjunjung tinggi kemerdekaan mengungkapkan pendapat bagi warga negaranya. Kita lanjut soal nomor 7 bahwa dikemukakan dalam mempermudah pelaksanaan pemerintah dan pelayanan publik, wilayah Indonesia terdiri dari banyak provinsi. Setiap provinsi mempunyai kondisi sumber daya alam atau SDA, potensi serta kebutuhan sendiri sesuai dengan corak kehidupan masyarakatnya. Di satu sisi, ya, terdapat daerah dengan kondisi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Namun, di sisi lain ada daerah dengan kondisi pendidikan dan kesehatan yang sangat memadai dan dapat dikategorikan maju. Jadi, bagaimana diilustrasikan di soal nomor 7 ini adalah adanya otonomi daerah. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu adalah upaya yang dapat dilakukan terkait dengan masalah tersebut adalah apakah yang A, urusan pemerintah daerah sebaiknya diambil alih oleh pemerintah pusat agar lebih optimal. Ini mengkhianati terkait dengan sistem otonomi daerah. Kalau yang B, dalam menyelesaikan urusan penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan sebaiknya dilakukan pembenahan setiap pergantian pemimpin negara. Ini juga kurang tepat ya, tidak ada hubungannya dengan narasi soal nomor 7. Kalau yang C, penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan sebaiknya melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Ini juga kurang tepat ya. Kalau yang D, sebaiknya urusan pendidikan dan kesehatan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah tanpa harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini juga salah ya. Sehingga dari situasi yang terjadi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dan satu provinsi dengan provinsi yang lain, upaya yang dapat dilakukan terkait dengan masalah tersebut adalah opsi yang E. Adanya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal dan merata demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Ya, jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah opsi yang E. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik keberagaman budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah, jadi kita sudah memahami bersama bahwa Indonesia itu merupakan negara yang berbineka atau beragam. Jadi bagaimana perilaku yang sesuai untuk menjaga kebinekaan atau keragaman tersebut? Apakah yang A, menggunakan bahasa dari daerah masing-masing? Ini tidak adanya toleransi ya antar agama, antar daerah, karena hanya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kalau yang B, bangga menggunakan pakaian adat dari daerahnya, tidak ada menghargai dari daerah lain ya. Kalau yang C, menghormati adat istiadat budaya masyarakat yang ada di setiap daerah. Nah, ini juga positif ya. Coba kita simpan dulu. Kita coba analisis opsi yang D. Menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis. Jelas ini tidak ada sikap menghargai dan toleransi. Kalau yang E, bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Nah, ini hanya dari daerah yang sama baru bersifat sopan. Ini juga mengakibatkan kurang tepat. Sehingga opsi yang menjadi jawaban dari soal nomor 8, bagaimana perilaku yang sesuai dengan upaya menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah opsi yang C. Jadi menghormati adat istiadat budaya masyarakat yang ada di setiap daerah. Kita lanjutkan soal nomor 9. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnis, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap dan perilaku yang menjunjung kondisi tersebut. Jadi, bagaimana keberagaman itu menjadi modal pembangunan? Salah satunya, apakah yang A, memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional? Ini kurang tepat ya. Jadi yang seharusnya itu yang diperkuat kebudayaan nasional dibangun oleh kebudayaan daerah. Kalau yang B, memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan, itu juga kurang tepat ya. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kalau yang C, memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat, ini bersifat baik ya atau positif, kita simpan dulu. Kalau opsi yang D, memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan, ini tidak menyampaikan bagaimana peran dari pemerintah daerah juga merupakan mengambil penting ya atau mempunyai andil penting terhadap pembangunan. Kalau yang E, menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa menghilangkan perbedaan ya. Kita tetap hidup berdampingan, tetapi yang kita harapkan bagaimana saling menghargai dan saling toleransi antar perbedaan yang ada. Sehingga opsi yang paling tepat adalah yang C, memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Soal terakhir untuk sesi ini, soal nomor 10, tidak dipungkiri keanekaragaman berbagai aspek kehidupan seperti keragaman suku, bangsa, agama, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Jika, nah ini inti dari pertanyaan soal nomor 10, jika terjadi benturan atau konflik, maka langkah yang harus dilakukan, apakah A, memendamnya dalam hati masing-masing? Ini juga kurang tepat ya. Kalau yang B, dengan berdemonstrasi menyampaikan tuntutan, ini kurang tepat. Kalau yang C, melalui musyawarah dan penuh kekeluargaan untuk keutuhan bangsa. Nah ini, jadi jika terjadi benturan atau konflik di tengah-tengah keanekaragaman, di tengah masyarakat yang multikultural, yang dilakukan adalah dengan opsi yang C, melalui musyawarah penuh kekeluargaan untuk keutuhan
bangsa. Jadi kita utamakan musyawarah dulu. Baik ya, cukup sekian untuk pembahasan soal terkait dengan pilar negara. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya sehingga ada notifikasi ketika kami mengirimkan video terbaru. Tetap semangat dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.